Wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Giska Alifah Febrianti dari Prodi Farmasi kelas B dengan NIM 2024062046. Di sini saya akan menjawab pertanyaan ulangan tengah semester kewarganegaraan. Soal yang pertama yaitu jelaskan peran dalam menyikapi konsep ketahanan nasional khususnya di bidang pendidikan. Jawabannya yaitu menanamkan nilai-nilai kebangsaan, meningkatkan kualitas SDM atau sumber daya manusia, melawan disinformasi dan radikalisme, menghargai keanekaragaman, dan mendukung program pendidikan pemerintah. Soal yang keempat yaitu narasikan wawasan tentang ruang lingkup daerah Lampung. Sebagai warga yang tinggal di Lampung, saya memaknai wawasan Nusantara bukan hanya sebagai pandangan geopolitik Indonesia secara menyeluruh, tetapi juga sebagai kesadaran untuk mencintai, menjaga, dan membangun daerah tempat saya tinggal. Wawasan daerah saya dibentuk oleh pengalaman hidup di tengah keberagaman budaya, adat istiadat, serta dinamika sosial di Lampung. Lampung dikenal sebagai provinsi yang kaya akan budaya lokal seperti adat Saibatin dan adat Papadun, serta keberagaman masyarakatnya yang berasal dari berbagai suku, contohnya suku Jawa, suku Lampung, suku Sunda, suku Bali, suku Bugis, dan lainnya. Keberagaman ini mencerminkan miniatur Indonesia yang memperkuat pemahaman saya untuk menjaga keharmonisan dan persatuan dalam tingkat daerah atau adalah bagian dari menjaga keutuhan bangsa. Soal yang ketiga, hak asasi di Indonesia sebagaimana dalam konstitusi kita melindungi seluruh tumpah darah Indonesia. Coba terangkan tentang hak-hak wanita dan hak anak dalam Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1945. Yang pertama yaitu hak asasi manusia. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1945 menjelaskan bahwa wanita memiliki hak setara dengan laki-laki dalam segala bidang. Beberapa pasal penting yang mengatur hak wanita adalah pasal 45 yang berbunyi sebagai wanita berhak memilih, dipilih, dan diangkat dalam jabatan pemerintahan serta menduduki posisi dalam pengambilan keputusan pada semua tingkat pemerintahan. Yang kedua yaitu pasal 46 yang berbunyi wanita berhak memperoleh perlindungan khusus terutama terhadap tindak kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi. Yang ketiga, pasal 47, negara wajib memberikan perlindungan dan pemberdaya terhadap wanita yang mengalami perlakuan diskriminatif dan kekerasan. Yang ketiga yaitu pasal 47 yang berbunyi negara wajib memberikan perlindungan kepada wanita terhadap wanita yang mengalami perlakuan diskriminatif dan kekerasan. Yang kedua, untuk hak asasi anak. Hak asasi anak itu juga mendapatkan perlindungan khusus karena mereka adalah generasi penerus dan dalam masa pertumbuhan. Hak anak ada dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1945 yang dijelaskan dalam pasal 52 ayat 1 yang berbunyi setiap anak berhak mendapatkan perlindungan oleh orang tua, masyarakat, dan keluarga, terutama dan negara. Yang kedua yaitu pasal 52 ayat 2 yang berbunyi hak anak meliputi hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Yang ketiga yaitu pasal 53 yang berbunyi anak yang menyandang disabilitas berhak mendapatkan perlakuan khusus untuk menjamin kelangsungan hidup dan perkembangan pribadinya. Soal yang keempat yaitu demokrasi di Indonesia membangun kerangka berpikir dan berperilaku kewarganegaraan. Jelaskan pendapat saudara tentang itu. Demokrasi di Indonesia membentuk kerangka berpikir kewarganegara agar kritis, rasionalis,
terbuka, serta membentuk perilaku politik yang partisipasif, toleransi, dan bertanggung jawab. Hal ini sejalan dengan tujuan demokrasi Pancasila yang tidak hanya menjamin kebebasan, tetapi juga menekankan pada etika, tanggung jawab, dan keadilan sosial. Soal yang kelima yaitu jelaskan hak dan kewajiban yang telah diatur oleh Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1945. Negara Republik Indonesia tahun 1945 memberikan jaminan terhadap hak dan kebebasan setiap warga negara, namun juga menetapkan kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi demi terciptanya masyarakat yang adil, sejahtera, dan mandiri. Hak-hak warga negara meliputi hak hidup, hak mendapatkan pendidikan, hak atas kebebasan berpendapat dan beragama, serta hak perlindungan hukum. Sementara itu, kewajiban warga negara Indonesia meliputi kewajiban untuk menaati hukum, membela negara, menghormati hak asasi orang lain, serta mengikuti pendidikan dasar. Dengan adanya keseimbangan hak antara hak dan kewajiban, warga negara diharapkan dapat menjalankan perannya secara aktif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, serta mendukung terwujudnya tujuan nasional seperti yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Soal yang keenam yaitu terangkan apa yang dimaksud dengan negara. Secara umum, negara adalah salah satu organisasi lembaga tertinggi di suatu wilayah yang memiliki kekuasaan untuk mengatur kehidupan masyarakatnya demi tercapai ketertiban, keamanan, dan kesejahteraan bersama. Negara memiliki wilayah yang jelas, rakyat yang menetap, dan pemerintahan yang berdaulat. Soal yang ketujuh, dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara 1945 disebutkan tujuan bangsa Indonesia merdeka. Jelaskan tujuan tersebut. Tujuan bangsa Indonesia merdeka dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara 1945 disebutkan bahwa kemerdekaan Indonesia bertujuan untuk yang pertama, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Artinya, negara bertugas menjaga keselamatan, hak, dan keamanan seluruh rakyat Indonesia. Yang kedua, memajukan kesejahteraan umum, yang artinya negara harus berusaha meningkatkan taraf hidup rakyat secara adil dan merata di segala bidang, terutama ekonomi dan sosial. Yang ketiga, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa, artinya tujuan ini menegaskan pentingnya pendidikan agar seluruh rakyat Indonesia menjadi cerdas, kritis, dan berdaya saing. Dan yang terakhir yaitu ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Ini menjelaskan bahwa Indonesia tidak hanya memikirkan pentingnya nasional tapi juga aktif dalam mewujudkan perdamaian yang adil di tingkat global. Pertanyaan ke-8, simbol Bhinneka Tunggal Ika memiliki arti walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu tujuan. Terangkan apa yang dapat difahami tentang itu. Bhinneka Tunggal Ika adalah semboyan negara Indonesia yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu. Artinya, semboyan ini mencerminkan keberagaman yang ada di Indonesia, baik dalam hal suku, agama, ras, budaya maupun bangsa yang harus disatukan dalam satu tujuan, yaitu mewujudkan kemajuan, kedamaian, dan kesejahteraan bangsa. Dapat disimpulkan bahwa Bhinneka Tunggal Ika mengajarkan kita untuk menyatukan perbedaan dalam semangat kebangsaan dan menjunjung tinggi tujuan bersama untuk membangun bangsa yang lebih baik. Soal yang ke-9 yaitu sebagai mahasiswa, saudara memiliki kultur tersendiri sebagai warga negara. Mahasiswa dituntut untuk cerdas, kritis, dan aktif berwarga negara. Mengapa demikian? Terangkan penjelasan saudara. Menurut saya, sebagai mahasiswa,
kita memiliki peran penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Mahasiswa tidak hanya belajar di kampus, tetapi harus aktif bertanggung jawab untuk melakukan perkembangan sosial, politik, dan ekonomi negara. Oleh karena itu, mahasiswa itu harus cerdas, kritis, dan aktif berwarga negara, serta memahami ilmu pengetahuan, kritis, dan melihat permasalahan yang ada, dan aktif berwarga negara dan berpikir dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan demikian, mahasiswa dapat berkontribusi intelektual dan sosial yang konstruktif. Untuk soal yang terakhir, yaitu narasikan pengataan saudara tentang civil society, masyarakat madani yang menghasilkan perkembangan dan pertumbuhan budaya bangsa. Masyarakat madani atau civil society berperan sangat penting dalam perkembangan dan pertumbuhan budaya bangsa melalui ruang berorganisasi, berpartisipasi, dan dalam kehidupan sosial, serta berdiskusi secara bebas. Dan dari saya, bila ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.